Selamat pagi anak-anak. Ya, sudah siap semuanya? Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, Ibu Erni mau mengingatkan untuk anak-anak jangan lupa mengganti nama Zoom-nya ya, ID Zoom-nya ya. Kalau yang Cinere, CI baru nama, dan kalau yang di Pondok Indah, PI dan kemudian nama. Oke, kalau sudah semua, kita akan bersama-sama, kita mau semangat dulu nih pagi ini, kita mau nyanyi memuji Tuhan. Siapa di sini yang mau memuji Tuhan? Bu Erni belum lihat tangannya, angkat tangan atau jempolnya, atau teriakannya. Belum dengar nih. Siapa di sini yang mau memuji Tuhan? Semuanya Bu Erni untuk angkat berdiri, kita mau memuji Tuhan. Angkat kaki, kiri berganti. Semuanya semangat. Angkat kaki, silih berganti, goyang badan kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki, silih berganti. Sekarang tepuk, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi, tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukkan badan, jongkok, berdiri, puji Tuhan sekali lagi. Sekali lagi lebih semangat. Angkat kaki, silih berganti, goyang badan kanan dan kiri, putar ke kiri, putar ke kanan. Angkat kaki, silih berganti. Tepuknya yang semangat. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Tepuk atas, tepuk bawah, tepuk lagi. Bungkukkan badan, jongkok berdiri. Puji Tuhan, sudah selesai. Sudah selesai. Sudah semangat semuanya. Karena sudah semangat, kita mau berdoa ya anak-anak. Selama kita mengikuti ibadah Advent ini, anak-anak diharapkan tertib dan juga tenang, oke? Boleh di-mute, dan ketika Ibu Erni nanti bertanya, atau nanti ada ibu guru yang bertanya, baru anak-anak boleh unmute audionya. Nah, kita mau berdoa, siapkan hati kita sambil menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami. Sehingga pada hari ini kami semua anak-anak-Mu dari TK Tirta Marta Pondok Indah dan juga Cinere boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah Advent. Tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh menyanyi, beribadah, memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah,
Anak-anak, sekarang Bu Erni mau tanya. Berarti boleh ada yang menjawab nih. Siapa sih yang tahu apa ya itu ibadah Advent? Boleh di-unmute. Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Oh, boleh. Natal. Terus apa lagi? Ibadah menyambut Natal atau kedatangan Natal. Yesus Kristus. Pinter-pinter nih. Ya, Advent itu kita semua menyambut kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Benar sekali. Ketika kita Natal, kita beribadah Minggu Advent dulu. Itu biasanya ada 4 ibadah Advent. Seperti lilin ini. Nah, ada 4 lilin. Tapi karena kita ibadah Advent yang pertama, hanya 1 lilin yang menyala. Pinter semuanya. Hebat, tepuk tangan dong. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau dengar cerita nih. Siapa yang mau dengar cerita? Saya. Ya. Lihat semangatnya nih, hanya Miss Dita yang semangat nih. Saya. Siapa yang mau dengar cerita firman Tuhan? Saya. Semuanya sudah semangat. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita nyanyikan sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai, good morning everyone. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Mana nih suaranya? Baik. 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 Siapa yang hari ini kurang baik ya? Ada yang sakit nggak? Boleh raise your hand, please. Nggak ada, hebat. Nah, kita kenalan dulu ya, biar nanti kalau ketemu di jalan, nanti kita bisa saling sapa. Nama kakak adalah Kak. Ada yang udah tahu? Kakak. Pepe. Wih, Pepe, iya. Betul, adik-adik. Siapa itu tadi yang jawab ya? Iya, oke. Nama kakak adalah Kak Feve ya. Kak Feve itu punya teman. Nah, sama seperti adik-adik semuanya nih. Ya, jadi ada kalau
teman-teman tuh ada yang suka nyebelin, tapi ada yang teman yang atau sahabat yang baik. Nah, kakak juga punya sahabat yang baik. Adik-adik semuanya mau kenalan nggak? Mau. Oke, kalau mau, adik-adik semuanya boleh panggil dengan suara yang keras. Willy, sini dong. 1, 2, 3. Sini dong. Tapi kalau suaranya nggak keras, nggak kompak, nanti Willy-nya nggak mau datang. Ini masih jam berapa nih? Tuh, jam 8 kurang. Willy biasanya belum bangun, harus dibangunin dengan suara yang kencang. Oke, kita hitung dulu. Sebentar, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lebih keras lagi. Willy, sini dong. 1, 2, 3. Oke. Siapa? Tutup matanya dulu, adik-adik semuanya tutup matanya. Tutup matanya. 1, 2, 3. Good morning. Siapa ini? Kenalan dulu dong. Hai teman-teman semuanya, namaku Willy. Aku juga lagi senang belajar loh. Iya dong, harus senang belajar. Bentar, duduknya Willy yang benar. Kakak, aku itu di sekolah kan pinter. Iya, kayak ada di semuanya. Siapa yang pintar? Angkat tangannya. Kak. Banyak iya. Nah, Iya, aku pinter, aku juara. Nah, terus aku paling hebat di antara teman-teman semuanya. hah? Paling hebat? Kok paling hebat? Bukannya kakak sering lihat ya teman-temannya Willy itu pinter-pinter juga kayak teman-teman di sini. Mana TK Trita Mate yang di Pondok Indah, angkat tangannya. Yang di Cinere, angkat tangannya. Tuh pinter-pinter juga teman-teman. Jadi nggak cuma Willy aja. Enggak, aku paling pinter. Nah, sebentar lagi ada pemilihan ketua kelas. Aku pasti nanti terpilih sama ibu guru. Belum tentu juga. Karena yang hebat itu masih banyak lagi. Enggak, pokoknya Willy. Willy nggak boleh sombong. Willy juga nggak boleh semena-mena sama temennya. Makanya aku paling hebat. Paling hebat. Ya udah. Daripada pagi-pagi Willy udah sombong aja. Mendingan Willy dengerin KVV cerita Firman. Cerita Firman. Iya. Nah, teman-teman juga mau dengarkan kan ya? Oke. Iya. Iya, Aku nggak tahu Firman Tuhan apa. iya betul. Nah, adik-adik semuanya kita janjian dulu yuk. Ya, kita janjian ada 3 hal. 3 hal janjiannya kita mau 3 nih. Enggak cuma 1. Yang pertama, adik-adik janji selama Kak Feve kasih cerita Firman, adik-adik semuanya harus memperhatikan. Nggak boleh melamun kayak begini. Ya, oke, setuju nggak? Kalau setuju kelingkingnya diangkat. Adik. Oke, kita angkat aja. Kita janjian 1, 2, 3. Dideketin ke kamera sayang. 1, 2, 3. Iya, oke. Terus yang kedua apa? Yang kedua, adik-adik
harus berjanji selama KVV kasih cerita firman dan belum selesai, adik-adik semuanya nanti harus memperhatikan sama seperti ketika missnya lagi ngajar. Jadi kalau di kelas ataupun di rumah, kalian kalau lagi diajarin atau diceritain sesuatu harus mendengarkan baik-baik. Siapa yang setuju? Oke, boleh. Jadi kelingkingnya kita angkat lagi, deketin kamera. 1, 2, 3. Kesini kamera. Iya. Oke, yang ketiga. Nah, adik-adik semuanya nanti harus tertib. Tidak boleh ada yang berbicara celetuk-celetuk ya. Nanti Mama boleh bantu nanti di mute dulu ya. Nanti kalau misalnya Kak Feve atau Miss Erni nanti ada pertanyaan, baru boleh kalian jawab, tapi nggak boleh rebutan ya. Anak manis, anak Tuhan Yesus nggak boleh berebut. Oke, setuju nggak? Oke, kelingkingnya diangkat sekali lagi dan kita dekatkan di kamera. 1, 2, 3. Hup. Oke, karena semuanya sudah berjanji, jadi boleh up your hand. Oke, to the side, kasih di samping, to the front, kasih di depan, and fold your hand. Choose. Oke, dengarkan baik-baik ya. Cerita Kak Feve. Willy mau dengerin? Iya. Ya, kalau gitu karena Willy mau dengerin, jadi nanti Willy juga nggak boleh tahu-tahu nanya, harus izin dulu sama kakak ya. Oke. Nah, baik, sekarang Kak Feve mau cerita dengan judul Hamba dan Saudara. Suatu hari di sebuah rumah sederhana hiduplah seorang suami istri, bapak sama ibu. Bapaknya namanya Bapak Zakaria dan ibunya bernama Elizabeth. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini punya seorang putra, ganteng, cakep, pinter, taat, namanya Yohanes. Siapa adik-adik namanya? Yohanes. Pinter, namanya Yohanes. Nah, kalian mau kenalan nggak dengan Bapak Yohanes? Jangan panggil Bapak, Om Yohanes. Mau kenalan nggak? Oke, kalau mau, Willy geser dulu ya. Karena nanti kameranya mau dipakai sama Om Yohanes. Sebentar ya. Oke. Nah. Oke. Kita kembalikan dulu ke Miss Erni. Silakan Miss Erni. Iya. Anak-anak, tadi sudah dengarkan cerita tentang Willy? Ya. Nah, si Willy itu kenapa sih tadi? Willy mau dengar nih. Tadi mendengarkan juga. Sombong. Ih, sombong merasa hebat. Boleh tidak kita sombong anak-anak? Enggak boleh. Ya. Kita harus apa sih? Rendah hati. Kalau rendah bagaimana rendah? Rendah hati. Tidak boleh sombong seperti Willy. Ya, semua anak-anak yang ada di sini ataupun yang ada dimanapun itu diberikan Tuhan kehebatan ataupun kepintaran. Jadi kita tidak boleh apa anak-anak? Sombong. Nggak boleh Sombong. Ya. Terus tadi Kak Feve mau cerita tentang siapa tadi? Seorang laki-laki katanya yang ganteng. Terus Zakaria cakep. Apalagi tadi? Om Yohanes. Apa ya? Ya. Siapa tadi namanya? Yohanes. Wah, berarti anak-anak semua memperhatikan. Wah, ini senang sekali. Tadi Yohanes itu adalah anak dari
Siapa? Zakaria. Dari Bapak? Zakaria. 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 Dan ibunya namanya siapa? Elizabeth. Di sini ada yang namanya Elizabeth tidak? Tidak ada ya? Ada yang namanya Zakaria? Tidak ada, Bu. Oh, tidak ada juga. Ada yang namanya Yohanes? Oh, tidak juga. Namanya sekarang sudah berbeda semua ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mau dengarkan cerita. Lanjut lagi cerita dari Kak Nenek tentang Yohanes. Kira-kira apa sih yang dilakukan Yohanes? Apakah dia sombong juga seperti Willy? Atau dia baik hati? Anak-anak mendengarkan. Aku punya Johannes. Ke toilet. Miro bajingan. Oh, halo semuanya. Hei, perkenalkan aku Yohanes. Pekerjaanku ya. Nanti aja. Adik-adik semuanya, nih anak-anakku pinter-pinter, ada yang lagi sarapan, ada yang lagi baru bangun tidur, pasti belum mandi. Kalau Om Yohanes sudah mandi, tapi belum sarapan juga. Ada yang mau bagi sarapannya ke Om Yohanes nggak? Johannes. Iya, aduh. Jadi, adik-adik semuanya nih, anak-anakku, Om Yohanes itu punya hobi mancing. Suka pergi, kumisnya. Om Yohanes itu suka pergi ke sungai. Jadi suka mancing, ini kumisnya kenapa sih? Nah, Om Yohanes itu sering ketemu sama orang-orang, tapi orang-orangnya suka cerita sama Om Yohanes. Katanya begini, Om Yohanes, aku sering melakukan dosa. Aku nggak mau kalau nanti masuk neraka. Aku minta diampuni. Caranya gimana? Om Yohanes langsung bilang begini, anak-anak. Wah, kamu harus bertobat. Caranya bertobat harus dibaptis. Setelah dibaptis, nanti kamu harus berjanji hidupnya nggak boleh nakal lagi. Om Yohanes mau tanya nih, di sini siapa adik-adik di sini yang masih nakal? Ayo ngaku. Ada. Oh, itu tuh. Itu siapa nih? Jesslyn, Lovely. Nakal ini. Anak-anak semuanya. Om Yohanes itu suka cerita juga kayak Kak Feve. Cuman Om Yohanes ceritanya itu tentang satu orang. Dia itu seorang Mesias. Tahu nggak Mesias itu apa? Yesus. Iya, Mesias. Mesias itu juga. Iya. Jadi Mesias itu adalah juru selamat kita yang akan menyelamatkan kita supaya kita selamat dan bebas dari api neraka. Nah, Om Yohanes ini sukanya itu ketemu sama orang, nanti ceritain tentang Mesias itu siapa. Habis itu nanti Om Yohanes baptis dia di sungai. Kalau adik-adik nanti mau minta baptisan boleh juga, tapi kejauhan kalau sama Om Yohanes ya. Soalnya Om Yohanes kan ada di Yerusalem. Kalau kalian kan ada di Indonesia ya. Di Indonesia nanti bisa minta baptis sama Bapak Pendetanya. Aduh, ini jam berapa ya? Oh iya. Om Yohanes lupa, Om Yohanes ada janjian sama orang-orang mau baptis mereka.
Ya udah kalau gitu Om Yohanes berangkat dulu ya, pergi dulu ya. Pokoknya Om Yohanes itu kerjaannya suka cerita tentang Mesias atau juru selamat. Terus Om Yohanes kerjaannya juga suka membaptis orang, pokoknya bikin orang bertobat aja. Ya udah, Om Yohanes mau pergi dulu ya. Dadah, sampai jumpa anak-anak. Dadah. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Aku mana? Om Yohanes mau kemana? Nah, anak-anak, tadi ada bapak siapa ya? Yohanes. Ya, dengar itu bapak. Bapak Yohanes. Bapak itu yang namanya Bapak Yohanes, yang tadi katanya ganteng ya? Anaknya dari Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Oh, itu yang namanya Bapak Yohanes. Anak-anak tadi dengar tidak Bapak Yohanes itu tugasnya apa sih? Membaptis orang. Membaptis orang. Dulu Bapak Yohanes itu tugasnya membaptis orang, ya. Di mana tadi katanya? Di sungai. Aduh, pinter-pinter banget kalian nih mendengarkan dengan baik. Kira-kira anak-anak penasaran tidak ceritanya seperti apa nih? Penasaran tidak? Penasaran ya? Bagaimana kalau penasaran ekspresinya? 1, 2, 3. Penasaran. Aduh, bagaimana penasarannya? Nanti Bu Erni janji deh akan sambungkan lagi ceritanya. Tapi Bu Erni masih punya pertanyaan nih. Tadi Bapak Yohanes kan tugasnya membaptis orang. Orang yang seperti apa sih? Orang yang nakal ya? Yang mau bertobat, ini luar biasa. Orang yang mau bertobat. Bertobat itu apa sih? Berubah dari yang apa? Jahat jadi baik. Jahat jadi baik. Dari yang tidak baik jadi baik. Contohnya apa coba yo kalau anak-anak kalau misalnya berbuat tidak baik apa? Bu Erni mau tahu dong. Siapa yang pernah berbuat tidak baik? Lawan Orang tua. nih. Ini betul ya. Iya, betul. Oh, Bu Erni mau tanya. Kalau misalkan nih, Mama di rumah suruh anak-anak merapikan mainan. Terus anak-anak nggak mau aku capek. Itu anak baik atau tidak sih? Tidak. Ya. Tidak Terus gini, makan sekarang nih. Terus di rumah setiap hari ketemu adiknya atau kakaknya. Rebutan mainan. Sini mainan aku, nggak mau. Itu anak baik bukan ya? Anak baik bukan? Iya, jadi anak-anak harus berubah, bertobat ya. Dari yang tidak baik menjadi baik. Kita sambung lagi yuk ceritanya. Penasaran? Mainan ini anak lagi sekolah. Oke, kita dengarkan lagi ceritanya ya. Nah, adik-adik, datanglah sepupu dari Yohanes atau Om Yohanes itu. Dia berpakaiannya mukanya seperti Om Yohanes, tapi dia bukan Yohanes. Kira-kira siapa ya? Nah, pakaiannya dia menggunakan jubah dan
juga ada bulu-bulunya. Oh, pinter sekali. Kita juga manusia ya. Salam, selamat pagi anak-anakku. Wah, senang sekali kita bisa bertemu lagi. Wah, siapa itu yang mau ke toilet? Oh, iya, hati-hati di toilet ya. Iya, perkenalkan, namaku adalah Mesias. Kalian tahu Mesias itu apa? Iya, betul sekali. Banyak sekali orang mengatakan aku adalah Mesias atau juru selamat. Aku sebenarnya adalah utusan atau anak dari Bapa di surga yang diperintahkan untuk turun ke bumi dan bertugas untuk menyelamatkan hidup kalian semuanya. Tapi aku sedih anak-anakku, soalnya hari-hari ini banyak sekali orang-orang tidak mau bertobat. Kalau zaman dulu itu ada yang mau dibaptis, dia soalnya takut, dia tidak mau hidup jahat lagi. Tapi sekarang ini banyak orang-orang, apalagi ada anak-anak sekarang sudah nakal sama orang tuanya. Ada juga anak-anak yang malas sekolah. Ada anak-anak yang sukanya main-main sama orang nakal, orang jahat di luar sana. Aku jadi sedih anak-anak. Aku pengen anak-anak yang hebat di depanku ini tolongin supaya mereka nanti tidak terjerumus dalam dosa yang lebih banyak lagi. Anak-anak di sini mau tolongin nggak? Tuhan Yesus kepengen melihat semua anak ini walaupun masih kecil tapi mau bekerja sama, nanti mau bersaksi bahwa juru selamat itu sebentar lagi akan datang ke dunia. Dia ingin menyelamatkan orang banyak. Tapi kalian harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Setelah itu nanti kalian harus juga mau dibaptis. Sekarang Tuhan Yesus mau tanya, adik-adik semua di sini siapa yang belum dibaptis? Angkat tangannya. Ada yang belum dibaptis? Banyak ya. Oke, jadi begini. Iya, nggak apa-apa. Tapi sudah rajin ke sekolah minggu apa belum? Udah. Pinter banget. Rajin. Iya, rajin. Iya. Dengerin juga nggak? Aduh, ini. Kalian dengarkan juga nggak? Kalau di sekolah minggu mainan sendiri apa dengerin ini? Dengerin. Iya. Nah, oke. Tuhan Yesus minta kalian semuanya untuk bisa menjadi saksi Tuhan Yesus dengan cara apa? Kalian harus hidup baik, jadi anak yang hebat, jadi anak yang baik dulu. Nah, setelah itu Kita harus bangun. Iya, kalau dibangunin mama harus bangun, pintar. Kalau disuruh belajar harus apa ya anak-anak? Belajar. Iya, betul, harus belajar. Nah, kalau kalian lihat di sini nih, lihat nggak? Itu adalah foto saudara sepupu Tuhan Yesus yang di belakang itu namanya Yohanes yang pakai ikat kepala. Tadi kalau nggak salah sudah kenalan sama kalian ya. Oke, nah sekarang lihat, yang di depan itu adalah aku. Nah anak-anak semuanya, Tuhan Yesus aja mau dibaptis karena Tuhan Yesus mau
mengikuti perintah dari Bapa di surga. Wah, kalau Bapa di surga bilang, "Hei, kamu anakku Yesus, kamu harus mau dibaptis." Ya, aku mau dibaptis. Anak-anak juga harus kasih contoh seperti itu ya sama teman-temannya. Ya sudah. Kalau begitu, aku mau minta tolong saudaraku mana ya? Yohanes. Yohanes. Ada yang tahu Yohanes di mana, anak-anak? Oh, Ada di belakang. Yohanes. Mana ya? Kok hilang ya Yohanesnya? Itu dia. Yohanes, aku minta tolong padamu, baptislah aku. Karena aku ingin mengikuti perintah Bapakku. Aku, anak Tuhan, harus dibaptis. Supaya orang-orang berdosa di dunia ini juga mengikuti aku. Meminta untuk dibaptis dan berjanji untuk hidup yang baik. Tidak berbuat jahat lagi. Tidak. Meskipun kamu saudara sepupuku, tapi tugasmu adalah membaptis orang. Jadi tolong baptislah aku. Supaya orang lain pun melihat, mereka akan mengikutiku. Ayo cepat baptis aku. Apa? Jangan kau katakan membuka tali sepatuku saja kamu tidak boleh. Bukan. Aku mau bukan karena aku hebat, tapi aku ingin mengikuti perintah Bapakku. Ayo tolong baptis aku. Iya, begitu bagus. Adik-adik, sebentar lagi aku akan dibaptis di Sungai Yordan. Ini sungainya. Nah, ini sungainya, aku akan dibaptis. Sebentar lagi kalian akan berjumpa lagi dengan KVV. Nah, mana ya? Miss Erni di mana ya? Oke. Miss Erni dulu dah ya. Karena Tuhan Yesus mau dibaptis. Dadah anak-anak. Dadah. Wah, ternyata Tuhan Yesus mau dibaptis. Dibaptis oleh siapa tadi? Yohanes. Yohanes Pembaptis. Ya, karena Yohanes itu tugasnya membaptis orang yang mau bertobat. Tapi kan Tuhan Yesus tidak berbuat nakal ya. Nah, tapi Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Karena perintah siapa tadi? Perintah Bapa. Nah, jadi anak-anak yang di rumah juga yang tadi Kak Vivi tanya ya, yang Tuhan Yesus tanya, siapa yang belum dibaptis? Nanti anak-anak juga boleh dibaptis di gereja. Kalau saat ini, baptisnya di gereja oleh Pak atau Ibu Pendeta. Kalau zaman dahulu ketika Tuhan Yesus ada, itu yang membaptis adalah Yohanes Pembaptis. Nah, sekarang sambil menunggu Kak Veve datang, kita mau nyanyi dulu yuk, supaya lebih semangat. Kita mau nyanyi, di sini senang, di sana senang. Anak-anak senang tidak? Senang ya? Yuk kita nyanyi dulu sambil menunggu Kak Veve. Jauh Kak Veve-nya, jadi mau datang ke sini lagi nih. Mau lihat anak-anak, mau tanya anak-anak. Yuk, bangkit berdiri anak-anak. Kita nyanyi, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
la la la la la la la la sekali lagi, di sekolah senang, di rumah senang ya. Yuk. Di sekolah senang, di rumah senang, mana-mana hatiku Sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Senyum ya. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sekarang kita mau kembali lagi dengar cerita dari Kak Febe. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berjumpa dengan Om Yohanes dan Tuhan Yesus. Nah, ternyata ya Willy ya, Om Yohanes sama Tuhan Yesus itu saudara sepupuan. Jadi orang tua dari Yohanes dan orang tua dari Tuhan Yesus itu mereka bersaudara. Nah, adik-adik, kita tahu pada akhirnya Tuhan Yesus meminta Om Yohanes untuk membaptis dirinya. Walaupun seperti tadi yang dikatakan sama Miss Erni bahwa Tuhan Yesus itu tidak bersalah. Selama hidupnya Tuhan Yesus itu selalu TAAT alias taat sama Bapa di surga. Dia selalu menolong banyak orang, dia selalu menjadi orang yang baik dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Karena dia adalah juru selamat. Nah, adik-adik semuanya, baptisan dari Yohanes untuk Tuhan Yesus bukan merupakan tanda bahwa Tuhan Yesus berdosa dan ingin kembali hidup yang baik. Karena Tuhan Yesus tidak jahat. Baptisan Tuhan Yesus merupakan tanda ketaatan Tuhan Yesus pada Bapa di surga. Supaya kita semuanya mencontoh teladan dan ketaatan dari Tuhan Yesus. Adik-adik, Yohanes sangat berperan penting pada masa zaman dahulu sebagai orang yang berani bersaksi. Adik-adik, bersaksi itu apa sih? Adik-adik ada yang tahu nggak bersaksi itu seperti apa? Nih, misalnya kakak kasih contoh. Willy, ya. Kamu tahu nggak, dulu waktu kita jalan-jalan bareng itu kan ada toko yang punya bapaknya yang jual mainan anak-anak. Iya, terus? Nah, bapaknya yang punya toko mainan anak-anak itu orangnya baik deh. Dia itu suka kasih mainan ke anak-anak yang nggak punya uang. Baik ya? Iya, terus dia juga suka kasih makanan sama orang-orang miskin. Bapak itu baik ya? Iya, Toto itu orang baik. Nah, adik-adik, itu contoh bersaksi. Nah, Kak Feve cerita tentang kebaikan dan cerita tentang si bapak yang punya toko mainan anak-anak tadi, itu adalah contoh bersaksi. Sama juga seperti kita, Kak Feve dan adik-adik, juga Miss semuanya di sini punya tugas untuk menjadi saksi Tuhan. Kita diberi apa ya adik-adik ini? Mulut. Mulut, pinter banget. Siapa tadi yang jawab? Dot. Ah? Paneta. Iya, nggak jelas ya. Tapi kamu pinter, kamu berani, kamu anak hebat. Nah, kita diberi mulut untuk berbicara. Tapi boleh nggak kalau kita bicaranya yang jelek-jelek? Kita suka ngomongin temennya yang nakal, boleh nggak? Enggak. Tidak boleh. Nah,
Karena mulut ini diberi sama Bapa di surga untuk memperkatakan hal-hal yang baik, termasuk bercerita kebaikan Tuhan Yesus. Siapa adik-adik di sini yang sering merasakan kebaikan Tuhan Yesus? Angkat tangan. Bangun tidur, badannya sehat. Itu berkat siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Adik-adik kalau ulang tahun dikasih hadiah, itu berkat dari siapa? Tuhan Iya. Terus kalau adik-adik sakit, ya kan Willy? Iya, terus disembuhin. Itu kan berkat dari Tuhan Yesus. Ya, betul. Kalau kita sakit terus kita sudah sembuh, semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semuanya, di sini Kak Pepe mau ajak kita semuanya untuk berani bersaksi. Kita mau menceritakan hal-hal yang baik pada teman-teman kita tentang siapa ya? Tuhan Yesus. Iya. Dan kita sudah mengenal tentang Yohanes yang selalu juga menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Bahkan Yohanes itu malah dikiranya juru selamatnya atau Mesiasnya. Dikiranya dia adalah Tuhan Yesus itu. Padahal Yohanes bukan. Jadi Tuhan Yesus Tuhan Yesus heran. Kenapa kamu selalu bilang aku bukan Mesias? Karena Mesias itu adalah juru selamat, bukan aku cuma Yohanes Pembaptis. Nah, kita juga harus mencontoh Om Yohanes ini, karena Om Yohanes ini tidak mencuri kemuliaan. Mencuri kemuliaan itu apa sih? Om Yohanes tidak mau berbohong untuk mengakui bahwa dia itu adalah juru selamat. Nah, karena di sini Om Yohanes jujur, tidak mau berbohong, kita juga harus mencontoh sikap baiknya dari Om Yohanes ini. Adik-adik semuanya, sebentar lagi Tuhan Yesus ulang tahun. Iya, ulang tahun. Tanggal berapa ya? Desember, 25 Desember. 25. Tanggal 25. Iya, betul, 25 Desember. Iya, betul. Tanggal 25 Desember, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Natal. Hari Natal adalah perayaan mengenang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau kita datang ke acara ulang tahun teman kita, biasanya kita bawa apa ya? Bawa apa? Hadiah. Bawa hadiah. Iya. Boleh bawa hadiah. Hadiahnya boleh yang jelek apa yang bagus ya? Seperti ini ya. Kita beri hadiah untuk teman yang sedang merayakan ulang tahun. Tapi kalau misalnya mau pipis iya. Tapi teman-teman, kalau misalnya Tuhan Yesus yang ulang tahun, masa kita kasih kado seperti tadi? Jangan. Bagaimana kalau kadonya untuk Tuhan Yesus, kita mulai menjadi saksi Tuhan dengan cara kita bercerita tentang kebaikan Tuhan. Tadi pagi aku dikasih hadiah sama mama papa, pasti Tuhan Yesus yang suruh. Nah, kita ceritakan kebaikan Tuhan pada teman-teman. Nah, supaya teman-teman kita lagi mengenal akan Tuhan Yesus ya. Itu adalah kado terindah buat Tuhan Yesus. Adik-adik mau enggak? Mau. Iya. Iya, kalau nanti kita kasih hadiah yang bagus, nanti kalau kita ulang tahun, kita juga dikasih hadiah yang bagus ya, Kak. Iya. Nah, kalau kita memberikan yang terbaik buat orang lain, apalagi buat Tuhan Yesus,
pasti nanti Tuhan Yesus juga akan kasih yang terbaik buat kita. Siapa yang mau hadiah dari Tuhan? Siapa yang mau hadiah dari Yesus? Kalau gitu kita janji untuk kasih yang terbaik. Siapa yang mau kasih terbaik buat Tuhan Yesus? Oke. Baik. Iya, nanti adik-adik bisa cerita, bisa baca di Alkitab Anak ya. Kalian boleh baca di Yohanes 1 ayat 19 sampai 28 ya. Yohanes 1 19 sampai 28. Nanti boleh minta tolong Mama untuk bacain. Tadi Kak Fefe suruh baca, aku pengen tahu gitu ya. Pengen tahu tentang Yohanes. Nah, adik-adik semuanya, iya. Seperti tadi yang dikatakan dari Miss Erni, kita akan kasih pertanyaan. Iya, jadi kalian mulai sekarang harus berjanji, harus berani menjadi apa, Willy? Menjadi anak yang baik dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus. Jadi kita sudah harus berani cerita-cerita tentang Tuhan Yesus. Cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang kita alami aja. Pintar, Willy, hebat. Boleh kita kasih tepuk tangan buat kita semuanya. Puji Tuhan, anak-anak. Kalau misalnya nggak paham, boleh angkat tangan, nanti boleh tanya. Iya, sekarang coba Miss Edi, kita kasih pertanyaan dulu yuk buat adik-adik ini, buat anak-anak hebat nih. Ya. Oke, Kak Feve, terima kasih. Ini ada pertanyaan, nanti satu dari Kak Feve, satu dari Kak Erni ya. Oke. Dari Miss Erni. Mhm. Oke, pertanyaannya nanti itu untuk satu anak dari TK Pondok Indah dan satu untuk anak dari TK Cinere. Siap? Yang bisa menjawab nanti akan dapat hadiah. Yes, hadiah. Kak, Tapi sekarang oke. di-mute dulu semuanya. Miss, Guru yang pilih sama kita unmute. Jadi tidak boleh, siapakah? Misalnya Bu Erni tanya. Langsung. Oke. Ya. Pertanyaannya, siapakah Yohanes itu? Yuk, yang bisa angkat tangan dari Pondok Indah. Ya, siapa Miss? Oke, Miss Putri lihat ya, coba yang dari Pondok Indah yang mau jawab, boleh angkat tangan dulu. Angkat tangan yang mau jawab. Oke, Miss Putri pilih random ya. Coba Miss Putri pilih Kenzo. Yo, Kenzo. Dari TKB, boleh di-unmute. Apa jawabannya, Pertanyaannya Kenzo? tadi, siapakah Yohanes itu? Yohanes itu adalah Tuhan. Yohanes, siapa nak? Tuhan. Wah, Yohanes itu belum tepat. Ada yang bisa lagi? Oke, cari lagi ya Miss Erni. Iya, nggak apa-apa ya Kenzo. Tapi Kenzo hebat. Sudah berani. Iya, coba. Pamir. Oke, Miss Putri pilih Tuh, Sonya. tuh. Sonya. Sonya mau jawab? Boleh jawab siapa sih Yohanes itu?
Boleh di-unmute dulu, Sonya. Oke, saya. Ya. Selamat. Yohanes Pembaptis ya, bukan Tuhan Yesus loh. Yohanes. Ayo satu kali lagi ya, Satu Miss kali Putri lagi ya. ya. Coba Miss Putri pilih Cliff. Yang keras, Cliff. Siapanya Tuhan Yesus? Siapa yang bisa jawab? Belinya Miss. Apa? Muridnya. Coba yang Murid. Coba yang lebih keras. Pembaptis Tuhan Yesus. Oh, Yohanes adalah pembaptis. Betul, siapa itu? Cliff. Cliff ya, siapa? Iya, Cliff. Yang jawab siapa, Miss Putri? Cliff ya. Oke, selamat Cliff. Nanti dapat hadiah ya. Yeay. Yohanes itu adalah seorang pembaptis dan saudaranya siapa? Tuhan Yesus. Oke, sekarang semuanya boleh di mute lagi. 1, 2, 3. Shh. Oke. Pertanyaan yang berikutnya itu untuk anak TK Cinere. Berarti anak TK Pondok Indah sudah tidak menjawab lagi ya. Dari Kak Feve, silakan Kak Feve. Oke, dan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa pekerjaan dari Yohanes? Silakan angkat tangannya dulu, nanti biar Miss-nya pilih. Ayo dari Cinere ya yang menjawab. Ibu guru tolong diperhatikan siapa yang angkat tangan. Baptis orang. Siapa Bu? Lovely ya? Ya bagaimana Kak Feve? Benar tidak Kak Feve? Kafe masih di mute, Kafe. Ya, oke, baik. Itu yang menjawab tadi dari Cinere, benar ya? Iya. Oke, betul sekali. Lovely, Oh, Nadia. baik, Lovely Abigail ya. Baik, jawabannya betul sekali. Pekerjaannya adalah sebagai pembaptis, yaitu membaptis orang-orang yang mau bertobat dan mau hidup ke jalan yang baik. Kalau dibilang jalan yang baik berarti tadinya apa ya, Willy? Tadinya nakal, tadinya jahat. Oke, tadinya nakal, tadinya jahat, sekarang hidupnya mau berubah menjadi orang yang baik. Oke, adik-adik, tadi dari Miss-nya menyediakan 2 kan ya, 2 hadiah. Sekarang tiba-tiba Kak Feve kepikiran pengen kasih hadiah rebutan. Wah, kasih hadiah rebutan. Iya, kasih hadiah rebutan buat adik-adik semuanya. Tapi mungkin nanti dikirimnya di sekolah aja ya, Miss ya. Hadiahnya yang Berapa hadiah Kak Feve? Kakak mau kasih untuk 2 hadiah lagi. Oke. Nah, 2 hadiah lagi. Ya, Kak Feve mau tanya lagi nih ya. ya, jadi nanti pertanyaan rebutan untuk sekolah yang dari Pondok Indah dan juga Cinere. Jadi 1 untuk Pondok Indah, 1 untuk Cinere. Biar adil ya. Wih, adil aja. Nanti nggak mau hadiah ya? Oke, sekarang buat adik-adik yang di Pondok Indah, boleh siap-siap. Mana nih pasukannya Pondok Indah nih?
Saya. Oh, siap-siap. Oke, Bentar dulu. siap. Si penabur benar dulu. Iya. Oke, siap-siap yang di Pondok Indah, dengarkan. Open your ears. Oke, dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah, siapa yang mengatakan Ya, aku ini cuma hamba. Aku mau mengikuti perintah Bapakku. Siapa ya? Tadi yang ngomong gitu ya. Ayo Miss, bantu saya, bantu Kak Pepe untuk memilih. Tunggu dong. Masa bicara semua? Langsung jawab, yang langsung jawab. Angkat tangan dulu. Ya, di-mute dulu semuanya, sayang. Oke. Oke, coba nih ada yang lihat dari Miss lain, katanya William. William TKB. Coba. Siapa Will? Kak Pepe. Betul sekali. Selamat buat William. Nanti ditunggu ya hadiahnya dari Willy dan Kak Pepe ya. Terima kasih. Oke, baik, sekarang buat teman-teman yang di Cinere, siap-siap. Pasukannya Cinere mana? Ayo, semangat. Oke, pertanyaannya adalah, pilih aja deh yang ngasih tahu. Ayo yang kasih pertanyaan. Nah, teman-teman, nanti sebentar lagi Tuhan Yesus ulang tahun. Kira-kira kita harusnya kasih hadiah apa ya? Wow, kasih hadiah apa ya? Boleh jawab? Jadi anak yang baik. Tadi yang jawab siapa? Jadi anak yang baik. Ya, Kak Pepe pilih siapa, Kak Pepe? Anak-anak di-mute dulu, sayang. Tadi Kak Pepe pilih siapa, Kak? Pilih Majesta. Oke, Majesta. Baru boleh jawab ya. Yuk Majesta, tadi jawab apa sayang? Jadi anak yang baik. Jadi anak yang baik. Cuman itu aja. Menurut orang tua. Itu sudah termasuk menjadi anak yang baik. Ada satu lagi kurang lengkap. Ayo sayang. Yang dilakukan sama seperti Yohanes. Berdoa. Dengan mulut. Bersaksi. Bersaksi. Yang berdoa. Baptisan. Saksi. Tadi yang bilang bersaksi siapa? Aku. Joshua tadi bilang bersaksi. Iya. Mana Joshua? Boleh dilihat Joshua, mana Joshua? Ya, Joshua. Oh, itu dia. Iya, Joshua tadi jawab apa hadiah yang terbaik buat Tuhan Yesus? Bersaksi. Bersaksi. Caranya gimana? Kalau masih kecil kayak Joshua, bersaksinya gimana sayang? Berbagi. Gini. Berbagi. Berbagi. Apa nih? Dengan apa? Berbicara yang baik. Hmm. Dengan saya mau
anak yang pinter. Oke. Bersaksi kakak tambahin ya. Jadi maksudnya dengan mulut kita menceritakan kebaikan siapa ya Joshua? Iya, itu dia jawabannya excellent. Good job. Selamat buat Joshua Tarigan. Nanti kamu tunggu hadiahnya ya. Selamat ya. Pilih juga seneng ya. Oke, selamat kepada anak-anak yang mendapatkan hadiah. Yang tidak dapat, tidak usah sedih ya. Nanti semuanya juga akan dapat hadiah dari Tuhan Yesus. Amin. Ya. Baik, anak-anak semua, terima kasih Kak Feve untuk cerita yang begitu luar biasa hari ini. Kita mau berdoa yuk anak-anak. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada hari ini. Kiranya kami boleh belajar untuk menjadi saksi Kristus. Menceritakan tentang perbuatan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Anak-anak boleh taruh di amplop dan nanti persembahannya bisa dibawa ketika anak-anak ke sekolah ataupun anak-anak dalam minggu-minggu ini kan sedang melakukan kegiatan aksi sosial. Jadi anak-anak bisa memberikan kepada lingkungan sekitar. Mari kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Bawa Persembahanku. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Sekali lagi. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Baik anak-anak semua, sekarang Ibu Erni undang untuk bangkit berdiri. Kita akan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat. Mari anak-anak semua bangkit berdiri. Ya, mari berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari anak-anak yang Tuhan sudah selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami suatu berkat bagi pelayanan kasih di sekolah kami, Sekolah Tirta Marta BPK Penabur. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Kerja suaranya, Mbak. Tuhan Yesus pada saat ini dalam berdoa bangsa dan negara kami
Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk kesehatan Mama, Papa, anak-anak, dan juga ibu guru kami. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Tuhan berikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga berdoa untuk penerimaan siswa baru khususnya di TK Tirta Marta BPK Penabur Cinere dan Pondok Indah ya Bapak. Tuhan, kiranya Engkau mau terus mengirimkan ya Bapak calon-calon anak didik untuk bersekolah di TK Tirta Marta, BPK Penabur Cinere dan juga Penabur Pondok Indah. Tuhan, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan berkatilah kami semua yang Kau cinta. Tuhan berkatilah kami semua anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Miss Erni, boleh kita foto dulu? Ya, kita akan foto bersama. Tapi sebelumnya Bu Erni mau mengucapkan terima kasih kepada KVV yang sudah bersaksi hari ini tentang perbuatan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dan juga anak-anak yang ada di rumah, terima kasih sudah dapat beribadah dengan tertib hari ini. Kita masih ada Minggu Advent yang kedua nanti ya. Ditunggu. Dan sekarang kita akan foto bersama. Ada berapa layar ini? 6 ya. Oke. Anak-anak semua dan Bapak Ibu guru boleh bersiap karena nanti kita tidak tahu kita ada di layar keberapa. Kita boleh senyum. Oke, siap ya. Yang foto siap ya, Miss? Oke, yuk layar yang pertama. Sudah? Layar berikutnya. Senyum semua ya, jangan cemberut. Jangan bergerak dulu. Evander senyum. Sudah? Terus. Layar ketiga ya? Ya, Evander bagus senyum. Tetap senyum ya. Bapak Ibu guru, hati-hati nanti ketangkepnya pas lagi cemberut. Sudah, Miss? Oke, berikutnya yang kelima ya. Oh, 4. Oke, sorry. Keempat. Apabila ada kamera yang masih tertutup, tolong kasih tahu ya, Miss ya. Layar keempat sudah. Taat semua nih, semuanya tetap senyum. Stay. Sudah? Berikutnya layar kelima. Buka kamera semua ya, Miss? Oke. Sudah? Oke, di-save dulu. Tunggu ya. Bentar ya. Layar yang terakhir. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Yeay. Sudah semua dapat difoto ya, di-capture dengan baik semuanya. Dan anak-anak juga hari ini luar biasa. Ingat ya, tadi pesan dari KVV, anak-anak bisa bersaksi dengan menggunakan apa tadi?
mulut kita bisa menceritakan tentang perbuatan baik dari Tuhan Yesus. Ya, jangan mulut kita digunakan untuk yang tidak baik. Oke, terima kasih semuanya. Ibadah Advent kita yang pertama sudah selesai. Anak-anak ini boleh beristirahat, boleh sarapan, boleh mau santai-santai